Welcome back to my channel. Cerita Roman. Selamat membaca. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Klik tanda lonceng supaya dapat pemberitahuan selanjutnya. Oke, bab 161. Meskipun Tiger dimaki tetapi dia tidak berani membuat masalah. Dia melirik Reva. Reva mengedipkan mata padanya dan Tiger langsung memahami situasinya dan mulai mengumpat. Brengsek, di perusahaan kau memang CEO tetapi di luar kau hanyalah seorang bajingan. Petik 2. Jika kau bisa coba kau pecat aku juga tidak akan bekerja di sana. Brengsek, aku paling benci dengan orang-orang yang menggertak wanita. Petik 2. Ayo, babat habis semua tangan dan kaki para binatang itu. Jangan sisakan satupun dari mereka. Sekelompok orang yang berada di samping Tiger segera maju. Mereka langsung mengepung para pemuda itu dan menghajar mereka tanpa penjelasan apapun. Nadine tidak menyangka Tiger berani melawan dirinya. Jadi dia tak bisa menahan amarahnya dan berkata, Kau benar-benar kelewatan. Apakah kau tahu siapa aku? Aku adalah CEO perusahaan bahan obat dan Nara adalah sepupuku. Berani sekali kau memukul temanku. Percaya tidak kalau aku akan meminta sepupuku untuk membunuhmu. Para pemuda itu berusaha untuk berdiri. Dan pemuda dengan anting-anting itu berkata dengan marah, Hei, kakek tua, bosku adalah Lord Fire, beraninya. Beraninya kau menyentuhku. Percaya tidak kalau bosku akan membunuhmu. Tiger mendengus dan berkata, aku tak peduli dengan apa itu fire atau water. Kau telepon dia dan suruh ke sini sekarang. Petik 2. Kau katakan padanya Tuan Tiger dari Jalan Selatan sedang membuat keributan di sini. Kau lihat apakah dia berani datang ke sini. Beberapa pemuda itu tampak tercengang dan pemuda dengan anting-anting itu berkata dengan suara gemetar, Apakah kau adalah Tuan Tiger dari Jalan Selatan? Lalu Tiger dengan bangga berkata, memangnya kau pikir aku ini siapa? Beberapa pemuda itu juga ada yang tampak ketakutan karena Lord Fire mereka juga merupakan anak buah dari Tuan Tiger. Saat mereka pergi keluar untuk melakukan sesuatu, Lord Fire juga tidak berani menyebutkan nama Tuan Tiger sama sekali. Mereka pernah mendengar Lord Fire mengatakan beberapa kali bahwa Tuan Tiger adalah orang terpandang dan sangat terkenal. Siapa yang dapat menduga bahwa kali ini mereka malah telah menyinggung pria terkenal itu yaitu Tuan Tiger. Lalu beberapa pemuda itu tiba-tiba menjadi pengecut, mereka tampak gemetaran dan memohon. Tuan Tiger, kami tidak tahu bahwa kau adalah. Mata kami benar-benar sudah ditutupi oleh kabut. Tolong bermurah hatilah dan maafkan kami. Petik 2. Tuan Tiger, lain kali kami tak akan berani lagi. Nadine tampak tercengang saat melihat teman-temannya yang tadinya tampak begitu kuat dan berkuasa di depannya, sekarang malah mereka semua terlihat sangat menyedihkan. Mereka semua berlutut dan memohon belas kasihan. Siapakah Tiger ini sehingga bisa membuat mereka sampai ketakutan seperti ini? Untuk apa kalian takut dengan dia? Petik 2. Dia hanyalah seorang karyawan di perusahaanku. Aku bisa memecatnya kapan saja, kalian jangan panik. Nadine berteriak dengan kencang. Pemuda dengan anting-anting itu tiba-tiba melompat berdiri lalu mengangkat tangannya dan menamparnya. Diam kau, dasar jalang. Beraninya kau berbicara dengan Tuan Tiger seperti ini. Petik 2. Aku akan membunuhmu. Lalu sambil berbicara pemuda dengan anting-anting itu menamparkan Nadine beberapa kali. Dulu saat di sekolah, Nadine naksir dengan pemuda yang memakai anting-anting ini. Tetapi karena Nadine berparas biasa saja dengan latar belakang keluarga yang juga biasa-biasa saja sehingga mereka berdua tidak terlalu akrab. Tetapi karena malam ini Nadine mengendarai Panamera ke sana, akhirnya keduanya langsung terlihat akrab dan menjadi pasangan. Tak disangka kemanisan ini hanya dapat dirasakan beberapa jam saja. Sekarang pangeran tampannya ini malah memukulnya dengan sadis. Nadine tampak tercengang. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa pangeran tampannya begitu takut kepada orang itu yang notabene hanyalah seorang karyawan di perusahaannya. Pemuda dengan anting-anting itu kemudian berkata kepada Tiger, Tuan Tiger, Jalang ini berani memarahimu, aku akan memberinya pelajaran untukmu.
Petik 2. Kau bermurah hatilah kepada kami, tolong maafkan kami. Masalah malam ini tak ada hubungannya dengan kita, itu semua adalah ide dari si Jalang ini. Petik 2. Tiger malas untuk bicara dengan mereka dan langsung berkata, hajar mereka. Anak buahnya langsung bergegas maju dan melumpuhkan mereka semua dengan menekan mereka ke jalan. Lalu mengambil tongkat baseball dan mematahkan kaki dan tangan mereka satu demi satu. Nadine yang melihat ini tampak gemetar. Orang-orang ini tadinya begitu pintar membual di depannya hingga seperti tak ada seorang pun di kota Carson yang berani menyentuh mereka. Tetapi tak disangka, sekarang keadaan malah terbalik. Mereka dipukuli habis-habisan oleh karyawan perusahaannya sendiri. Reva malas untuk mempedulikan orang-orang ini. Lalu dia mengikat wanita itu dan mengantar gadis kecil itu ke rumah sakit tempat dia bekerja. Jangan lupa like dan subscribe agar admin lebih semangat untuk menyajikan kontennya. Bab 162. Reva tidak bertugas malam ini tetapi dia tetap saja menyembuhkan gadis kecil itu dengan tangannya sendiri. Gadis kecil itu terluka tapi kondisinya tidak parah. Yang benar-benar parah itu adalah penyakit jantung bawaannya yang agak mirip dengan Putri Herman. Tetapi latar belakang keluarga wanita ini seharusnya cukup baik. Dia menggunakan intervensi medis untuk menjaga kondisinya hingga sekarang. Reva mengobati gadis kecil itu menggunakan teknik akupuntur lalu meminta seorang dokter untuk membantu menangani lukanya. Setelah itu dia menuliskan resep untuk wanita itu dan memintanya untuk mengambil obat sesuai resep yang dituliskannya untuk gadis kecil itu. Saat wanita itu mengetahui bahwa putrinya itu telah diobati, dia merasa sangat berterima kasih kepada Reva. Tiba-tiba saja dia menyerahkan kartu namanya kepada Reva. Reva tidak menganggapnya serius dan memasukkan kartu nama itu ke dalam sakunya begitu saja. Keesokan harinya laporan hasil pengurusan kecelakaan mobil itu keluar. Nadine juga cukup beruntung, kecelakaan mobil yang terjadi semalam itu kebetulan mobilnya dikemudikan oleh pemuda yang memakai anting-anting itu. Jadi Nadine sama sekali tak perlu bertanggung jawab. Tetapi masih ada satu masalah lain yang cukup merepotkan. Pemuda yang memakai anting-anting itu ternyata mabuk saat mengemudikan mobil itu semalam sehingga perusahaan asuransi tidak mau membayar untuk kecelakaan mobil itu. Biaya perbaikan mobil Panamera itu sekitar $300.000 lebih dan perbaikan mobil BMW yang ditabrak itu menghabiskan biaya ratusan ribu dolar. Kurang lebih sekitar $500.000 yang semuanya harus dibayarkan oleh pemuda yang memakai anting-anting itu sebagai kompensasinya. Tetapi pemuda dengan anting-anting ini adalah seorang pria miskin. Seharian kerjaannya hanya berkeliaran di luar dan keluarganya juga telah memutuskan hubungan dengannya. Dia tidak punya uang untuk membayar kompensasi sehingga akhirnya masalah ini juga harus ditanggung Nadine. Lagi pula, memang dia yang membawa mobil itu keluar dan pemuda dengan anting-anting itu juga adalah pacarnya. Ketika mendengar tentang kabar itu, Rebecca tampak sangat marah. Mengapa Nadineku yang harus membayar kompensasinya? Mobil itu bukan dikemudikan oleh Nadineku. Orang yang mengemudikan mobil itulah yang harus membayar kompensasinya. Penanganan masalah ini sangat tidak adil, kami tidak menyetujuinya. Tetapi tidak ada yang mempedulikannya. Kemudian Rebecca dengan marah pergi mencari Alina dan memintanya untuk menangani masalah ini. Alina dibuat kesal setengah mati oleh Rebecca tetapi dia juga tak bisa melakukan apa-apa. Akhirnya dengan tak berdaya dia menelepon Nara dan memintanya untuk membantu menangani masalah ini. Nara juga sangat marah tetapi pada akhirnya dia juga tetap harus melakukan apa yang dikatakan mamanya. Jika masalah ini tidak diselesaikan, Rebecca pasti akan datang ke perusahaan farmasi Su untuk membuat keributan. Dan saat pemegang saham lain mengetahui hal itu dapat diperkirakan pasti akan terjadi sesuatu hal lagi. Dan saat itu terjadi maka akan serba salah. Axel hampir muntah darah saat mengetahui Nara telah menghabiskan ratusan ribu dolar untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu dia segera menelepon Reva dan bertanya, "Reva, bukankah kau mengatakan mereka sekeluarga akan pergi dalam waktu 3 hari? Sekarang sudah 2 hari dan kau masih saja duduk di rumah tanpa melakukan apa-apa.
Bagaimana cara kau membuat mereka pergi? Apakah kau sengaja berbohong kepada kami? Sebenarnya kau telah berkolusi dengan mereka dan ingin memeras uang dari keluarga Suyah. Petik 2. Reva dengan tak berdaya menjawabnya, "Pak, jangan khawatir. Aku kan sudah mengatakan 3 hari, ini juga belum sampaikan waktunya." Lalu Axel berkata dengan marah, "Kau memang tidak khawatir tetapi apa aku bisa tidak khawatir?" Petik 2. Karena kejadian semalam saja Nara telah menghabiskan $500.000 lebih. Keluarga kami telah hemat selama bertahun-tahun, dan akhirnya dengan susah payah kami mampu membeli perusahaan farmasi Su. Lalu sekarang apa kau harus menghambur-hamburkan uangnya? Reva tampak cemberut dan membatin dalam diam, memangnya perusahaan farmasi Su dibeli oleh keluargamu yang telah hemat selama bertahun-tahun. Selain itu, masalah ini juga disebabkan oleh kerabat keluargamu, mengapa malah jadi mengatakan aku yang menghambur-hamburkan uangnya? Tentu saja Reva tidak berani mengatakan ini secara langsung dan dia hanya dapat menggerutu di dalam hatinya. "Pak, kau tenang saja. Aku sudah mengaturnya. Aku pasti akan membuat mereka pergi besok. Dan juga, kedepannya mereka akan berhenti membuat ulah juga untuk sementara waktu." Petik 2. Axel tampak ragu dan memaki, "Reva, kau jangan selalu saja membual. Jika masalah ini dapat diselesaikan barulah kau boleh mengatakan bahwa kau mampu." Petik 2. Aku beritahu ya, jika kau tak dapat menyelesaikan masalah ini maka kau harus keluar dulu dari rumah keluarga Su. Keluarga Su kami tidak membutuhkan orang tak berguna seperti dirimu. Petik 2. Jangan lupa like, dan subscribe, agar admin lebih semangat untuk menyajikan kontennya. Bab 163. Setelah dimarahi oleh Axel, Reva tampak terdiam. Tetapi pekerjaan yang harus diselesaikan tetap harus diselesaikan. Siang tadi Herman menemui Nadine yang sedang sibuk membuat laporan kerjaan. Dia mengatakan bahwa perusahaan baru saja menerima pesanan dan jika diterima perusahaan bisa mendapatkan keuntungan sekitar $30 juta. Tetapi, bahan obat yang dibutuhkan untuk pesanan ini termasuk bahan yang langka dan tidak mudah diperoleh. Jadi, Herman berbicara dengan Nadine mengenai hal ini. Dia ingin tahu apakah Nadine ingin menerima pesanan ini atau tidak. Bagaimana mungkin Nadine bisa mengerti tentang pengelolaan perusahaan seperti ini, jadi dia segera memutuskan untuk menerima pesanan ini. Kemudian Herman mengeluarkan kontrak pesanan itu dan memberikannya kepada Nadine untuk ditandatangani. Lalu Nadine langsung membubuhkan tanda tangannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan dia pun tampak puas dan senang. Karena meskipun dia belum juga diangkat menjadi CEO tetapi mantan CEO, Herman telah bertanya kepadanya mengenai hal ini yang membuktikan statusnya telah disetujui sebagai CEO di perusahaan ini. Kemudian dia sengaja pamer lagi di grup kelasnya yang dulu dan membuat iri teman-teman sekelasnya. Mereka semua adalah lulusan perguruan tinggi dan kebanyakan dari mereka bahkan belum mendapatkan pekerjaan sampai sekarang. Sedangkan Nadine langsung menjadi CEO dan hanya sekejap mata saja sudah mendapatkan bisnis dengan nilai puluhan juta. Yang secara otomatis membuat teman-teman lamanya itu mengaguminya. Dan teman-teman sekelasnya yang dulunya tidak terlalu berhubungan dengan Nadine segera menambahkan akun WeChat-nya sekarang. Mereka meminta Nadine untuk memberikan beberapa pekerjaan kepada mereka. Nadine tampak sangat sombong dan puas dengan hal ini. Tanpa memikirkannya dia langsung menerima permintaan mereka. Nadine yang sedang memikirkan bagaimana mengatur dan memberikan pekerjaan. Untuk teman-teman sekelasnya ini tiba-tiba melihat sekretarisnya datang dan mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin menemuinya. Dan Nadine yang baru saja menjadi CEO ini juga ingin merasakan rasanya menjadi CEO sehingga dia mengizinkan orang itu langsung masuk ke kantornya. Orang itu adalah seorang pria yang berusia sekitar 20 atau 30-an dengan perawakan yang kalem. Dia mengenakan kacamata berbingkai emas dan tampak cukup tampan. Nadine meliriknya dan hatinya langsung terasa goyah. Pangeran tampannya benar-benar membuatnya kecewa semalam dan hubungan asmaranya sedang dalam masa kegalauan. Dan di saat ini tiba-tiba seorang pria yang lebih tampan dari pangerannya muncul. Ini membuat tertarik dan hatinya goyah.
Lalu pria itu tersenyum dan berkata, "Halo Direktur Swan, izinkan saya memperkenalkan diri. Petik 2. Nama saya Andrew Suwarno dan aku berbisnis di bidang bahan obat-obatan. Aku dengar akhir-akhir ini perusahaanmu sangat membutuhkan fritillaria. Petik 2. Kebetulan aku memiliki sejumlah fritillaria di tanganku. Aku ingin tahu apakah perusahaanmu mau bekerja sama denganku." Hati Nadine langsung bereaksi. Tadi siang Herman sempat mengatakan kepadanya mengenai pesanan fritillaria ini. Mendengar ucapan pria ini, Nadine merasa ini benar-benar hadiah yang jatuh dari langit. Apa yang diharapkannya langsung didapatkannya segera. Ditambah lagi Andrew yang tampan itu membuatnya langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. "Tentu saja perusahaanku mau bekerja sama denganmu. Berapa harga yang kau tawarkan untuk sekumpulan fritillaria ini?" ujar Nadine dengan cepat. "Merupakan kehormatan bagiku bisa bekerja sama dengan perusahaanmu. Mengenai harganya kita dapat menegosiasikannya." Karena Direktur Swan yang menanyakannya secara langsung maka harganya sudah pasti lebih rendah 10% dari harga pasaran. Petik 2. Nadine segera sadar kembali saat mendengar perkataannya. Dia menghitung dalam hatinya jika harga barang ini 10% lebih rendah dari harga di pasaran maka bukankah perusahaan dapat mendapatkan untung sekitar puluhan juta dolar. Ya Tuhan, bisnis ini sangat menguntungkan. Nadine tak pernah menyangka bahwa di hari keduanya bekerja sudah dapat memberikan perusahaan untung yang begitu banyak. Kelihatannya tidak sulit untuk mengelola sebuah perusahaan. Memangnya kenapa kalau Nara yang mengelola perusahaan farmasi Su? Nadine merasa kemampuannya juga tidak beda terlalu banyak dengan Nara. Jadi dia merasa seharusnya dialah yang mengelola perusahaan farmasi Su. Nadine berusaha menekan rasa senang di hatinya dan segera membahas detail kerja sama dengan Andrew. Setelah selesai membahas masalah kerjasama itu, Andrew mengajak Nadine untuk pergi makan malam bersama. Tentu saja Nadine langsung menyetujuinya. Bahkan dalam mimpinya pun dia akan tertawa karena bisa makan malam bersama dengan pria tampan itu. Dalam waktu 1 malam saja, di bawah jamuan Andrew yang ramah, Nadine langsung menandatangani kontrak kerja sama itu. Bersambung di channel cerita roman selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat.